No Escape adalah sebuah film laga garapan John Eric Dowell yang rilis pada tahun 2015. Film tersebut dibintangi oleh Owen Wilson, Luke Bell, dan Pierce Brosnan dan mengisahkan tentang cerita seorang insinyur ekspor yang terjebak dengan keluarganya di sebuah negara Asia tanpa nama pada sebuah pemberontakan. Oke, tapi bagi yang tidak suka dengan spoiler bisa di skip video ini, dan bagi yang tertarik, yuk kita lanjut ke filmnya saja ya cuy. Scene di awal diperlihatkan seorang Perdana Menteri yang sedang rapat. Dan setelah rapat atau meeting pun selesai, Perdana Menteri meninggalkan lokasi. Lalu terjadilah di sini terlihat di mana seorang pria yang menatap kaca dari dalam pesawat. Dia adalah Jack Dwyer, peran utama yang dimana dia akan pergi ke sebuah tempat, yaitu PT Cardiff. Jack membawa keluarganya ikut dalam perjalanan. Jack dan istrinya Annie, anak pertamanya Lucy, dan Bis, anak bungsunya. Saat dalam pesawat, Jack dan keluarganya bertemu seorang pria yang bernama Hammond. Ketika mereka sampai di bandara, ternyata tidak ada yang menjemput keluarga Jack, yang dimana seharusnya Jack ada yang menjemput karena kan dia turis. Lalu Hammond memberitahukan bahwa banyak calo di sini dan dia menawarkan perjalanan menuju hotel tempat acara Cardiff dilaksanakan. Sesampainya di hotel, Jack melihat ada spanduk ucapan selamat datang kepada para komisaris perusahaan Cardiff, yang di situ Jack adalah salah satu dari 3 komisaris Cardiff tersebut. Sesampai di kamar hotel, Jack dan keluarganya mencoba melepaskan penat atau rasa lelah saat dalam perjalanan pesawat. Saat diperiksa, anak Jack dan istrinya ternyata mendapati bahwa fasilitas hotel tidak berfungsi dengan baik. Lalu Jack mencoba untuk menghampiri resepsionis dan sambil menanyakan apakah ada telepon masuk atau kotak surat dan berita dari PT Cardiff. Tak jauh dari resepsionis, Jack melihat ada Hammond yang sedang bernyanyi di sebuah bar hotel. Jack pun datang dan duduk di bar sambil melihat Hammond bernyanyi. Lalu Hammond menghampiri dan mereka saling bercerita sampai mereka selesai. Di pagi harinya, Jack menanyakan kembali ke resepsionis apakah ada kabar atau telepon dari PT Cardiff untuk yang kedua kalinya, dan ternyata masih belum ada. Lalu Jack menanyakan tempat untuk mendapatkan informasi atau pembelian koran, dan resepsionis memberikan sebuah mini map. Lalu setelah Jack memeriksa map tersebut, ternyata ada rute untuk menuju toko-toko atau pasar tradisional. Sesampainya di toko tempat Jack membeli koran, Jack melihat di sisi kanan terdapat aparat kepolisian atau yang ya bisa dibilang seperti militer mungkin ya, yang siap menghadang massa yang tepat ada di sebelah kiri Jack. Dan terjadilah chaos. Jack pun berlari menyelamatkan diri sambil kebingungan. Mengapa, siapa, dan kenapa? Sambil berlari, Jack mencoba melihat map kecil pemberian resepsionis tadi, namun sialnya Jack tertabrak warga sekitar dan map terjatuh. Sambil mencoba berjalan sedikit, Jack melihat gedung atau hotel tempat dia menginap dan mencoba mencari jalan agar sampai ke hotel secepat mungkin. Sampai depan lobi, Jack melihat sekumpulan pemberontak sedang menarik satu warga asing atau turis, dan ternyata dengan panik Jack pun berlari melewati tangga darurat, namun satu dari pemberontak melihat Jack dan mengejarnya. Sesampai Jack di kamar, Jack memberitahu istrinya bahwa telah terjadi kekacauan di bawah dengan meminta istrinya agar bersiap-siap untuk keluar. Namun saat Jack sadar, Lucy tidak ada dan Bis bahwa Lucy sedang berenang di kolam renang dekat lobi. Anjir nih bocah ya. Buset dah. Jack bergegas mencari Lucy. Saat menemukan Lucy yang sedang asik berenang, Jack terlihat oleh salah satu pemberontak. Lalu Jack pun kembali dikejar. Jack pun berlari mencoba melewati area belakang hotel dan menuju tangga darurat. Ketika ingin membuka pintu, ternyata ada satu pemberontak di balik pintu. Saat Jack dan Lucy akan dibunuh oleh orang tersebut, tanpa diduga Hammond datang menolong Jack dan sampailah Jack di kamar dan berkumpul dengan keluarga tercintanya. Tapi tunggu dulu.
Kengerian dalam film ini dan ketegangannya masih akan berlanjut. Jack dan istrinya Annie mencoba merencanakan pergi ke atap gedung hotel, yang dimana terdapat banyak turis dan beberapa staf hotel. Jack dan istrinya Annie mencoba untuk menenangkan Lucy dan Bis. Saat menenangkan Lucy dan Bis, di sela pembicaraan Annie, istri Jack mendengar suara helikopter dan mereka senang. Tapi Jack melihat bahwa yang mengendarai helikopter tersebut adalah salah satu dari pemberontak. Saat Jack menyadari helikopter tersebut dikendarai oleh salah satu pemberontak, Jack mencoba untuk berlari. Dan helikopter pun mencoba untuk membantai semua yang ada di atap hotel tersebut. Jack dan keluarganya pun selamat dari insiden pembantaian helikopter tersebut. Dan Jack melihat ada sebuah gedung yang dimana dia rasa dia bisa untuk melompat dan juga keluarganya. Lalu Jack dengan berdiskusi keras dengan Annie, istrinya. Lalu Annie bersedia untuk melompat terlebih dahulu. Tibalah bagian Lucy untuk melompat ke gedung sebelah. Ketika Lucy ingin melompat, Lucy ternyata panik dan berlari. Namun Jack sempat menenangkan Lucy, memberitahukan bahwa ini adalah jalan satu-satunya agar mereka tetap bertahan hidup. Lalu Lucy pun Jack coba untuk lempar. Nah, di sini insiden yang sangat mengerikan. Hampir terjadi kecelakaan Lucy dan ayahnya Jack. Namun Jack untuk tetap meyakinkan bahwa Lucy harus berani. Dan akhirnya sampainya mereka di gedung sebelah hotel, Jack melihat dari pemberontak tersebut menggunakan tank. Wah anjir cuy, ini mesti ngeri banget. Tadi heli, sekarang tank. Terupo, jet, Apollo. Jack pun mencoba masuk ke dalam gedung tersebut. Dan ternyata dalam gedung tersebut masih banyak karyawan, namun sempat terlihat panik. Dan gedung pun ditembak oleh tank tersebut. Dan Jack beserta istrinya akhirnya masih selamat. Lagi-lagi umur orang baik ya, masih selamat. Oke lanjut. Jack dan istrinya berhasil bersembunyi di balik keruntuhan dan juga beberapa mayat. Saat dirasa sudah aman, Jack mencoba berani mencari jalan dan petunjuk untuk menuju Saat yang bersamaan, kedutaan Amerika. Ada satu pemberontak yang sedang menjarah properti kantor tersebut dan uang pada beberapa mayat. Saat saling melihat pergokan antara Jack dan pemberontak tersebut, terjadilah perselisihan dan perkelahian yang dimana dimenangkan oleh Jack. Dan itu pertama kalinya Jack terpaksa harus membunuh. Dan Annie pun melihatnya. Sok pasti, karena itu adalah sosok Jack yang dimana Annie tahu Jack adalah pria baik. Malam pun tiba. Jack dan Annie dan kedua anaknya sudah bersiap untuk pergi dengan menggunakan beberapa lembar pakaian dari mayat-mayat. Di gedung tempat tersembunyian Jack dan keluarganya pun pergi dari gedung menggunakan motor klasik C70. Mantul cuy. Saat dalam perjalanan, Jack dan keluarga melihat masa pemberontak sedang berjalan menuju ke arahnya. Di sini mental yang berbicara. Sempat terjadi percekcokan antara Annie dan Jack, di mana Annie meminta untuk Jack berputar arah untuk melewati jalur yang lain. Namun Jack tetap memaksa kita harus melewati masa tersebut. Dan di sini Annie berkata, yang gas tipis-tipis, yang penting selamat. Saat Jack dan Annie mencoba untuk melewati dari gerombolan massa, saking paniknya motor pun terjatuh. Duh beler dah aja nih. Lalu Jack pun dibantu oleh salah satu dari massa untuk berdiri dan orang itu melihat Jack. Dan orang itu pun membiarkan Jack beserta keluarganya lewat. Di sini kita bisa lihat 1 dari 10 orang pasti ada orang yang lebih baik. Gimana? Sampai di kedutaan Amerika, ternyata semua sudah hancur, terbakar, dan terbunuh. Jack mencoba bersembunyi di halaman rumah warga dan berharap dapat Indomie karena dari awal sampai bandara belum ada makan. Kasihan coy, emang coy. Jack dan Annie pun tertangkap basah oleh pemberontak dan mereka akan dibunuh. Saat mereka akan dibunuh, salah satu kepala pemberontak ingin melakukan hal yang tanpa disangka-sangka. Hammond yang datang dengan satu rekannya berpura-pura menyandra Hammond berhasil mengusir pemberontak tersebut. Lalu mereka pergi ke sebuah gedung yang terdapat banyak orang lokal namun terlihat biasa saja terhadap Jack dan keluarganya. Dan mereka menuju atap gedung. Jack dan Annie istrinya diberitahukan oleh Hammond jalan keluar menuju perbatasan dan mereka akan berangkat jam 4 malam atau jam 4 pagi.
Saat tidur, Jack dan Annie yang lain mendapatkan serangan dari pemberontak, yang dimana Hammond tertembak dan Kenny Rhodes mati tertembak tepat di kepalanya. Dengan kondisi semakin melemah, Hammond tetap menemani Jack dan keluarganya hingga Hammond tewas kehabisan darah dan sempat menembak supir truk yang akan mengejar mereka. Lalu dalam perjalanan, Jack hampir kehilangan kesadarannya antara Annie dan keluarganya atau apa yang mereka akan lakukan. Untung Annie dengan sigap meyakinkan Jack untuk tetap fokus dan sadar. Istri dan anak-anaknya Jack lalu bersembunyi di bawah rumah panggung warga dan Jack mencoba mencari perahu. Namun lagi dan lagi Jack ketahuan atau tertangkap basah oleh para pemberontak. Saat Jack akan ditembak, Lucy anaknya berlari menghampiri Jack ayahnya, namun ya bocah mau dikata apa juga bocah ya. Alhasil Jack dan Lucy tertangkap. Di sini Lucy harus memilih menembak ayahnya Jack atau Lucy yang akan ditembak oleh pemberontak tersebut. Dan tiba-tiba mereka pun berhasil membunuh pemberontak tersebut. Lalu bergegas menaiki perahu. Mereka terus mendayung menuju perbatasan negara dengan kondisi mendayung sambil menahan luka tembakan saat melawan 3 pemberontak tadi. Jack yang sudah terluka kena tembakan tadi saat berdua bersama Lucy tetap mendayung perlahan menuju perbatasan antara negara Vietnam dan Thailand. Saat di perbatasan negara Vietnam sudah terlihat pemberontak ada yang mengikuti menggunakan mobil jeep di pinggir sungai. Saat akan memasuki perbatasan, mereka pun lagi-lagi dihalangi oleh penjaga dari perbatasan negara tersebut. Mereka dilarang untuk memasuki wilayah perbatasan Vietnam. Namun dengan banyak adu bacot, mereka berhasil memasuki wilayah Vietnam dan film pun selesai. Endingnya mengharukan sih. Kesimpulannya, PT Kartip adalah PT yang merampas banyak hak-hak rakyat, banyak tikus ya bermain di dalamnya. Yang jadi pertanyaan adalah kemana polisi negara Thailand tersebut saat kejadian awal? Apa pemberontak berhasil mengalahkan kepolisian hingga akhirnya mereka dapat menggunakan helikopter, tank, dan kemudian banyak beserta yang lain seperti jeep gitu ya? Karena memang ada beberapa scene di mana properti militer digunakan seperti mobil jeep atau yang lain seperti itu. Ya, itu dia tadi review dari film No Escape. Buat yang ingin request beberapa film, silakan di kolom komentar, di komen ya untuk film-film apa yang ingin kalian review. Ya, pasti banyak kekurangan dari gua, ya malum namanya manusia. Oke, thank you, bye bye.